Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan diberikan kondisi yang bagus dan baik tentunya, sehingga dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kesehariannya, terutama dalam mengikuti proses pembelajaran atau perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau belajar terkait materi yang merupakan suatu analisis yang digunakan dalam suatu manajemen keuangan, baik itu di perusahaan atau bisnis ataupun pada suatu apotek, yang mana analisis ini sangat berguna sebagai untuk melihat atau menentukan harga-harga pada produk-produk yang dijual usaha tersebut agar dia tidak mengalami suatu bentuk kerugian. Selebihnya itu, apakah akan mendapatkan keuntungan atau tidak, nah itu tergantung dari usaha itu sendiri. Nah, materi ini adalah terkait break even point atau disingkat dengan BIP. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengulasnya di slide-slide selanjutnya ya. Tentunya ada juga contoh-contoh kasus agar teman-teman sekalian dapat lebih mengerti dan lebih paham apa sih sebenarnya break even point itu. Seperti itu. Nah, untuk pengantarnya sendiri, definisi dari break even point itu merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Artinya di sini biaya adalah biaya operasional atau biaya produksi. Nah, di dalam titik ini itu adalah bisa dikatakan dalam unit ya, atau per produk gitu, atau bisa juga dikatakan sebagai rupiah, nominal rupiah. Dan untuk pendapatan itu sendiri merupakan laba atau profit. Nah, BEP ini juga dikenal sebagai titik impas. Ya, artinya biaya operasional itu sama dengan keuntungan. Biaya operasional yang dikeluarkan ya maksudnya itu sama dengan income atau omset yang masuk atau yang dihasilkan suatu usaha. Dengan mengetahui titik BEP ini, analisis itu dapat mengetahui pada volume penjualan seberapa besar, seberapa banyak ya penjualan yang dilakukan, sehingga nantinya untuk mencapai titik ini. Nah, beberapa perusahaan juga ya jika telah mencapai titik ini, titik break even point ini atau titik impas, yaitu tentunya dia tidak akan mengalami kerugian sepersen pun. Tetapi perlu juga diketahui bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan juga sepersen pun. Nah, sehingga apabila penjualan melebihi titik ini, ya lewat daripada titik ini, maka suatu usaha, suatu bisnis itu mulai mendapatkan keuntungan. Jadi pada titik break even point itu, ya teman-teman, itu merupakan nilai yang didapatkan itu nilai nol yang mutlak. Artinya tidak rugi dan tidak untung. Nilainya itu nol mutlak. Seperti itu. Untuk menentukan tingkat break even ya, ada dua elemen yang mana elemen ini berpengaruh ya tentunya dalam suatu perhitungan break even point. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap. Dan yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Nah, kedua biaya ini itu harus dapat dipisahkan. Ya. Nah, yang pertama adalah biaya tetap. Itu merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam range output tertentu. Artinya itu biayanya konstan gitu. Tidak dinamis atau relatif. Dia benar-benar konstan atau mutlak. Contoh biaya tetap ini misalnya bunga atau sewa bangunan, sewa gedung ya,
atau gaji karyawan dan lain-lainnya. Sedangkan pada variable cost itu merupakan biaya yang jumlah totalnya akan naik, kadang juga turun. Artinya itu berubah-ubah atau sifatnya dinamis sesuai dengan hasil produksi atau volume kegiatan atau hal-hal yang lain dialami pada suatu waktu tertentu. Nah, contoh daripada variable cost ini itu misalnya adalah biaya listrik, air, ya, bahan baku, biaya transportasi, dan lain-lain yang semisalnya. Dan biaya-biaya ini ya, fixed cost dan variable cost ini telah kita bahas pada pertemuan pertama ya, terkait istilah-istilah dalam manajemen keuangan suatu perusahaan atau farmasi. Terus selanjutnya adalah apa sih sebenarnya tujuan melakukan suatu analisis break-even point itu sendiri? Kenapa nilai BEP itu harus kita ketahui? Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengetahui agar kita dapat menekan biaya operasional atau biaya produksi. Ya, artinya kenapa? Semakin rendah biaya produksi atau biaya operasional, tentu keuntungan yang kita dapatkan akan lebih tinggi. Akan tetapi pertimbangannya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Artinya benar-benar ada perbedaan biaya operasional dan harga jual. Sehingga nantinya break-even point itu menunjukkan keuntungan dan biaya produksi itu lebih besar nantinya, misalnya dalam suatu waktu ya, per bulan atau per tahun, seperti itu. Jadi tujuannya BEP adalah menekan biaya operasional sehingga keuntungan dapat dihasilkan atau omset yang masuk itu semakin tinggi. Terus yang kedua adalah mempertahankan tingkat harga produk. Artinya kenapa? Ketika kita telah melewati ya, misalnya mendirikan suatu usaha, itu sudah berlalu misalnya sebulan. Nah, tentunya kita akan menganalisis break-even point-nya. Nah, nilai break-even point itu yang dimana kita melihat nilai biaya-biaya produksi pada bulan itu sendiri, kemudian kita melihat keuntungan. Nah, jika nilai break-even point itu ya lebih kecil daripada keuntungan atau net profit yang kita dapatkan pada bulan itu sendiri, nah artinya produk yang kita jual itu ya, harganya itu kita pertahankan karena kita melihat bahwa nilai break-even point-nya semakin cepat didapatkan. Artinya nilai produksinya itu bisa kita lihat perbandingannya dengan nilai penjualannya. Sehingga kemudian jika melebihi nilai break-even point omset atau income pada bulan itu sendiri, nah artinya adalah yang tadi saya bilang bahwa harganya itu, harga produk itu bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan lagi karena telah mendapatkan suatu keuntungan. Terus yang ketiga adalah untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Artinya di sini adalah volume kegiatan itu kita harus memberikan suatu dorongan agar suatu kegiatan ya atau produksi itu lebih tinggi lagi atau lebih besar lagi produksinya ya, tentunya dengan biaya operasionalnya yang begitu kecil, sehingga dalam poin ketiga ini kita itu pengen mendapatkan suatu keuntungan atau omset yang begitu besar. Karena kenapa? Karena nilai BEP yang telah kita ketahui, yang dimana pada nilai BEP itu kita telah melihat adanya keuntungan, ya tentunya kita akan melakukan suatu volume kegiatan yang begitu maksimal, ya dimaksimalkan, artinya ditingkatkan lagi karena BEP udah diketahui, sehingga tujuannya adalah tidak lain untuk menghasilkan omset yang lebih besar lagi setelah ditemukan atau dianalisis break-even point pada waktu yang sebelumnya. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah manfaat dari break-even point. Manfaat yang pertama adalah
Jadi suatu perusahaan atau suatu apotek itu dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami suatu kerugian. Terus yang kedua ya, perusahaan itu atau apotek dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Dan terus yang ketiga adalah apotek atau perusahaan itu dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Terus manfaat yang keempat adalah dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam suatu perencanaan. Inilah beberapa manfaat dari analisis break-even point. Untuk perhitungan break-even point itu sendiri, ya teman-teman bisa melihat di sini ada rumusnya. Ya. Jadi rumus ini dihitung dengan cara membagi biaya tetap atau fixed cost terhadap variable cost, ya, atau biaya variabel yang kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan atau pendapatan, ya, yang nantinya dikurangin oleh satu. Teman-teman ya bisa melihat di sini rumusnya seperti ini. Biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel yang dibagi dengan hasil penjualan atau pendapatan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke kasus ya teman-teman. Oke, ya ini masih menggunakan data Apotek Maju Bersama ya per 31 Desember 2019. Ini merupakan neracanya ya, sama dengan yang pada materi-materi sebelumnya, tetap menggunakan data Apotek Maju Bersama. Oke. Terus, nah ini juga ya masih sama, merupakan laporan laba rugi Apotek Maju Bersama per 31 Desember 2019. Untuk perhitungan break-even point, tentunya variabel-variabel ya yang digunakan dalam laporan laba rugi ini ya, misalnya tentu ada beberapa. Yang pertama adalah tadi biaya tetap atau fixed cost, kemudian variabel biaya variabel atau variable cost, kemudian yang selanjutnya adalah penjualan ya atau total pendapatan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya pada beban usaha ya, tabel list dari beban usaha ini. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan mana yang merupakan fixed variabel atau variabel tetap dan mana yang merupakan variabel biaya variabel ya, artinya yang dinamis ya, berubah-ubah gitu. Nah, misalnya biaya tetap ya atau fixed cost-nya adalah gaji ya. Terus biaya bunga, terus biaya pemeliharaan gedung dan peralatan ya, dan lain-lainnya. Itu merupakan variabel tetap atau fixed cost. Nah, untuk biaya variabel yang tidak tetap ya, teman-teman bisa melihat di sini misalnya adalah biaya serbi-serbi, terus ada biaya iklan, terus ada biaya pemasaran ya, dan lain-lainnya. Untuk variabel ya atau elemen-elemen yang lain yang diperhitungkan dalam menentukan analisis BP adalah total penjualan atau pendapatan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ini merupakan pendapatan yang didapatkan selama setahun ya, yang dimuat dalam per 31 Desember. Jadi untuk total fixed cost atau variable cost ya yang ada di sini, teman-teman nanti lakukan penjumlahannya tentunya seperti itu. Oke, selain daripada itu, apakah masih ada lagi variable cost yang tidak termuat di dalam pada beban usaha ini? Ya, kalau teman-teman perhatikan bahwa selain yang termuat dari beban sini masih ada variable cost ya yang berada di
yang dicantumkan dalam pada laporan laba rugi ini, yaitu merupakan harga pokok penjualan ya, atau HPP ya. Jadi nah ini dia merupakan variable cost juga, HPP, yaitu sebesar 612 juta. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan melakukan suatu perhitungan ya, atau analisis break even point pada Apotek Maju Bersama per 31 Desember 2019. Nah, ini yang pertama adalah kita menjumlahkan ya, mencari berapa sih biaya tetap pada Apotek Maju Bersama itu ya. Tentunya yang pertama adalah gaji ya, biaya sewa kantor, biaya asuransi, biaya bunga, pemeliharaan ya, sampai pada biaya penyusutan. Nah, itu kita akan menjumlahkan biaya-biaya tersebut yang kemudian didapatkan sebesar 193 juta. Jadi untuk elemen fixed cost-nya yaitu adalah ini. Untuk variable cost-nya ya, teman-teman bisa mencarinya ya dengan menjumlahkan ini HPP, harga pokok penjualan, terus ditambah dengan biaya pemakaian suplai kantor, biaya iklan, biaya servis-servis ya, dan seterusnya, yang kemudian dihasilkan yaitu sebesar 668 juta sekian. Jadi ini merupakan ya, ini semua merupakan variable cost ya, setelah dijumlahkan dihasilkan ini. Oke. Nah, terus kita tuangkan ke rumus break even point, yaitu fixed cost, biaya tetap dibagi dengan biaya variabel yang dibagi dengan pendapatan yang akan dikurangkan oleh angka 1. Nah, setelah dimasukkan pada rumus ya, teman-teman bisa melihat di sini itu hasilnya adalah sekitar 736 juta sekian per tahun, atau sebesar 61 juta sekian per bulan. Jadi break even point ya, nilai break even point pada Apotek Maju Bersama itu yang harus dicapai, atau omset yang harus dia dapatkan ya, itu sebesar 736 juta sekian dalam setahunnya, atau sebesar 61 juta sekian dalam per bulannya, agar Apotek Maju Bersama itu tidak mengalami kerugian sepersen pun. Artinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan tadi, biaya tetap, biaya variabel, harga pokok penjualan, itu harus ya harus dicapai omsetnya nantinya agar menutupi biaya-biaya tersebut. Nah, omset yang harus didapatkan itu sebesar 61 juta sekian dalam per bulan, atau 700 juta per tahun. Nah, itu harus yang didapatkan untuk benar-benar mendapatkan break even point atau titik impas, yang mana adalah biaya produksi ya, atau biaya operasional itu sama dengan biaya penjualan, atau bukan biaya penjualan, mohon maaf, sama dengan pendapatan dan omset, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa melihat ya, biaya pada laporan laba rugi Apotek Maju Bersama itu, dia tuh harus mendapatkan 61 juta per bulan. Ini merupakan angka yang begitu besar ya tentunya, teman-teman. Dan ini angka ini jika udah didapatkan, tentunya itu tidak rugi dan tidak untung. Jadi dia tidak rugi sepersen pun dan tidak untung sepersen pun dalam satu bulan itu, seperti itu. Ya, semoga teman-teman pada ngerti ya, pada paham, dan ini merupakan suatu perhitungan ya, atau suatu analisis yang bisa dikatakan mudah dan mudah dimengerti serta dipahamin, karena kita cuma menghitung fixed cost-nya terus dibandingkan dengan variable cost ya tentunya. Nah, mungkin yang bisa dikatakan agak-agak rumit itu pada membedakan yang mana sih unsur-unsur fixed cost dan yang mana unsur-unsur variable cost. Nah, untuk yang fixed cost itu ya biaya tetap ya. Teman-teman ingat kembali bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang sifatnya konstan atau tidak berubah-ubah.
Nah, sedangkan biaya variabel itu merupakan yang sifatnya dinamis atau berubah-ubah, kadang naik, kadang turun, tergantung faktor-faktor pada waktu itu atau periode itu yang ditentukan. Seperti itu. Baik teman-teman, semoga materi pembelajaran pada video ini dapat memberikan suatu ilmu tambahan kepada teman-teman sekalian, dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Adapun jika dalam penyampaian video ini terdapat penyampaian yang agak kurang gitu kan, atau ada slide-slide yang masih penataannya kurang rapi atau ada typo-typo, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat kepada kita semua dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.